Bima dan Elena, Pernikahan Kontrak, Bab 56. Sandara melempar tasnya asal di atas sofa ruang tamu apartemen miliknya. Kakinya ia hentakkan beberapa kali ke lantai saking kesalnya karena penghinaan Bima yang sudah tega mengusirnya seperti tadi. Tangan Sandara mengepal sambil mengerutukan kedua rahangnya geram atas perlakuan kasar Bima. Sandara tampak frustasi karena sekali lagi pria idamannya itu sudah lebih dulu dimiliki perempuan lain. Selalu saja begitu. Sandara selalu ketinggalan selangkah di belakang, baik oleh Karina dulu maupun perempuan yang sekarang telah dinikahi Bima. Sandara jadi penasaran, seperti apa wajah perempuan jalang yang sudah merebut kekasihnya. Perempuan yang berprofesi sebagai model itu lalu meraih ponsel dari saku celananya, berniat menelepon seseorang. Tolong cari tahu identitas perempuan yang menjadi istri Bima Dirgantara. Lebih detail, lebih bagus. Perintah Sandara kepada seseorang yang diteleponnya tersebut. Baik Bu, akan saya cari tahu secepatnya. Anda tenang saja. Bagus. Sandara mematikan sambungan telepon tersebut dengan senyuman licik yang tersungging jelas di sudut bibir merahnya. Tidak ada yang bisa memiliki Bima selain aku, gumam Sandara pelan. Tiba-tiba saja, suara ketukan heels memasuki ruang tamu apartemennya membuat Sandara kaget dan langsung berbalik. Lebih kaget lagi ketika melihat siapa yang datang tanpa meminta izin masuk terlebih dahulu. Kau? Sejak kapan kau di situ? Bagaimana kamu bisa masuk? Mata Sandara tampak terbelalak dengan sikap yang sedikit panik. Baru saja. Tentu saja aku bisa masuk jika password apartemenmu masih sama seperti dulu. Kamu lupa kalau apartemen ini aku yang membantumu membelinya? Jawab Karina santai. Mantan sahabat Sandara itu langsung duduk di sofa tanpa dipersilahkan dengan gerakan anggun yang tampak menakutkan di mata Sandara. Untuk apa kamu kesini? Tanya Sandara lagi. Karina tersenyum menatap betapa groginya Sandara saat itu. Memindai penampilan Sandara dari atas ke bawah dan sebaliknya. Sepertinya kamu baru saja bertemu Bima. Dan sepertinya kau ditolak olehnya. Tebak Karina tepat sasaran tanpa berniat menjawab pertanyaan yang dilontarkan Sandara sebelumnya. Sandara menengus kesal mendengar tebakan Karina. Terus kamu mau apa? Mau mengolok aku? Kalau kamu cuma datang untuk itu, mending kamu pulang. Santai sahabat, aku kesini bukan untuk mengolok. Aku kesini cuma ingin menyelamati untuk permulaan kehancuranmu. Jangan sok Karina. Kamu pikir aku akan berakhir sama sepertimu? Tidak. Aku tidak sebodoh kamu yang gampang diperdaya dan diperalat begitu saja. Olok Sandara penuh percaya diri. Mendengar hal tersebut, hati Karina sedikit mencelos, namun ia berusaha untuk tidak menampakkan kerapuannya di depan Sandara. Setidaknya, ia harus kuat demi menghancurkan Sandara agar penyesalannya sedikit bisa berkurang, meski Karina sendiri ragu apakah hal itu benar-benar bisa membantunya atau tidak. Kita lihat saja nanti Sandara. Terlalu dini untuk memutuskan apakah hanya aku saja yang akan hancur atau aku juga akan menyeretmu ke jurang bersamaku. Semua permainan ini baru saja dimulai, sahabat. Karina bangkit dari duduknya lalu mengejut pipi Sandara pelan yang buru-buru diusap oleh Sandara seolah jijik. Karina hanya tersenyum melihat reaksi Sandara dan memilih pulang kembali ke kontrakan kecil miliknya. Tiba di kontrakannya, Karina langsung menelepon Bima menggunakan nomor baru. Mustahil berhubungan dengan pria iblis itu jika ia masih menggunakan nomor lamanya karena sudah pasti Bima tidak akan pernah menghiraukannya lagi. Meski Karina takut untuk menemui Bima,
Namun ini adalah jalan satu-satunya agar Sandara bisa ikut terseret ke dalam jurang kehancuran bersamanya. Dendam karena telah ditusuk dari belakang oleh seseorang yang sudah dianggap seperti saudara sendiri, membuat Karina hanya bisa menjanjikan kesakitan yang sama untuk Sandara, walaupun Karina harus kehilangan nyawa sekalipun. Halo, ini siapa? Suara Bima yang terdengar ketika telepon tersambung nyatanya masih membuat Karina trauma. Hanya mendengar suara Bima saja, tubuh Karina sudah bereaksi gemetar dan berkeringat dingin. Namun, tekad Karina sudah bulat. Ia tidak bisa mundur lagi. Untuk mengantar Sandara ke jalan yang sama dengannya, ia harus terlebih dulu melawan ketakutan terhadap Bima. Halo, kalau tidak bicara, saya akan matikan teleponnya. Tunggu, jangan dimatikan. Ini aku Karina. Akhirnya suara Karina keluar juga meski ia tidak dapat memungkiri bahwa butuh perjuangan besar untuk itu. Kamu masih berani hubungin aku? Masih belum cukup aku hancurin kamu? Glek, mulut Karina terasa kering, bahkan meneguk ludahnya saja seolah tidak bisa. Suara dingin Bima masih sama seperti dulu bagi Karina, menakutkan. Aku gak berminat ganggu kamu lagi, kok. Aku cuma mau kasih kamu info penting tentang sesuatu. Suara Karina benar-benar terdengar gagap. Katakan. Gak bisa ditelepon, kita harus ketemu. Resto Golden Emerald pukul 5 sore. Oke, aku akan tunggu kamu di sana. Karina bisa bernafas lega saat Bima menutup sambungan teleponnya dengan persetujuan bertemu sesuai dengan apa yang Karina inginkan. Setidaknya, masih ada waktu 2 jam untuk beristirahat sebelum pertemuannya dengan Bima berlangsung. Karina bisa merilekskan pikirannya dengan sedikit istirahat sebelum pertempuran mentalnya melawan ketakutan terbesar dari dalam dirinya dimulai. Sementara itu, Bima tampak mengerutkan kening sesaat setelah mendengar perkataan Karina di telepon. Apa yang sebenarnya perempuan rubah itu rencanakan? Dan Sandara? Ada apa dengan Sandara? Apa yang ingin Karina sampaikan tentang Sandara? Semua itu hanya akan terjawab jika Bima mengiyakan permintaan Karina. Tiba di Resto Golden Emerald, mata elang Bima berusaha mencari keberadaan Karina yang entah duduk di mana. Pria tampan dengan tinggi di atas rata-rata itu mendengus sebal ketika tidak juga menemukan di mana Karina. Baru saja ia hendak keluar ketika seorang perempuan berpakaian training warna hitam, memakai masker dan topi yang juga berwarna hitam melambaikan tangannya di meja yang berada paling pojok di restoran itu. Bima lalu menghampiri Karina dan duduk berhadapan dengan perempuan yang pernah berstatus sebagai kekasihnya itu. Katakan, apa maksud kamu tadi di telepon? Perintah Bima cepat. Tampak sekali bahwa pria itu enggan membuang waktu berharganya hanya demi melayani permainan licik Karina. Karina membuka maskernya lalu meraih sebuah amplop coklat besar dari dalam tasnya yang ia taruh di atas meja. Tangan Karina kemudian memberikan amplop tersebut kepada Bima. Apa ini? Tanya Bima dengan alis terangkat. Buka saja, perintah Karina. Bima membuka amplop coklat itu dengan sorot mata penuh curiga kepada Karina. Tak lama kemudian, ia pun mengeluarkan isi amplop itu. Matanya memicing menatap isi amplop itu. Ternyata foto-foto perempuan yang ia kenal sebagai Sandara dengan pose telanjang bersama pria-pria hidung belang yang berbeda-beda. Ekspresi Bima nampak biasa saja setelah menemui foto yang diberikan Karina. Hanya ini, tanya Bima. Kamu gak marah Sandara melakukan itu di belakang kamu? Tanya Karina tak percaya. Untuk apa? Memangnya dia dan aku ada hubungan apa? Aku tidak pernah menganggap dia siapa-siapa dalam hidup aku. Jawab Bima santai. Untuk apa ia harus cemburu kepada perempuan murahan seperti Sandara? Aku pikir kamu dan Sandara punya hubungan spesial.
Bima tertawa sarkas mendengar perkataan Karina. Spesial, jangan bercanda. Dia itu cuma mainan murahan yang bisa aku dapatkan dan aku buang saat aku sudah bosan. Bima kemudian bangkit berdiri. Jika hanya menemuiku untuk urusan sepele seperti ini, lebih baik jangan lakukan lagi. Pria itu kemudian mulai berjalan meninggalkan Karina yang masih duduk di kursinya. Melihat Bima yang nampak benar-benar tak peduli, Karina tiba-tiba saja teringat sesuatu yang penting. Mungkin saja ini adalah amunisi terakhirnya setelah foto yang dianggapnya kartu as sudah tidak ada artinya lagi. Tunggu, aku masih punya info penting buat kamu, teriak Sandara. Dalam hati, ia benar-benar berharap bahwa Bima akan berbalik dan mendengarnya. Jika tidak, maka selesailah sudah. Dan benar saja, pria itu berhenti sejenak dan berbalik kembali berjalan menuju ke arahnya. Ada lagi. Begini, aku dengar Sandara memerintahkan seseorang untuk mencari tahu tentang istri kamu. Aku yakin dia akan melakukan hal yang buruk sama dia. Jangan mengarang cerita, Karina. Sandara tidak sebodoh kamu untuk bertindak melawanku. Aku benar. Aku mendengarnya tadi saat aku dari apartemennya. Jika aku bohong, kamu boleh lakuin apa aja ke aku. Kamu bahkan bisa bunuh aku, ucap Karina sungguh-sungguh. Sementara Bima hanya terdiam dan enggan berkata-kata lagi. Menilik dari sorot mata Karina, perempuan rubah itu benar-benar jujur saat ini. Bima kemudian nampak terburu-buru pergi dengan pandangan menggelap penuh amarah. Setelah Bima tak lagi nampak di depan matanya, Karina langsung terduduk lemas kembali di kursinya. Butuh keberanian ekstra untuk seberani tadi melawan intimidasi Bima. Untungnya, ia sempat menguping pembicaraan Sandara di telepon saat ia berada di apartemen Sandara. Meski ia tak percaya bahwa Bima sudah benar-benar menikah, namun sepertinya Karina sudah yakin saat melihat reaksi Bima yang seperti tadi. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.